البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke-36 ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan haramnya bagi kita semuanya untuk berbuat kesyirikan. Dan juga menjelaskan bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga berbuat baik kepada kerabat dekat, kemudian orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan juga tetangga, karib kerabat, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan juga teman sejawat, dan juga ibnu sabil, itu orang yang melakukan perjalanan safar kemudian kehabisan bekal. Kita boleh dan juga bahkan dianjurkan membantunya. Dan juga budak-budak yang dimiliki, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat yang pendek dan singkat ini terdapat kandungan makna la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Di situ ada dua rukun la ilaha illallah. Kalau orang memahami dan merenungi serta mentadabburi ayat tersebut. Wa'budullah. Ini semakna dengan apa? Semakna dengan illallah. Ya enggak? Wala tusyriku bi syai'a. Semakna dengan la ilaha. Mafhum? Jadi wa'budullah itu isbat. Wala tusyriku bi syai'a apa? An-nafyu. Berarti an-nafyu wal isbat, nah barakallahu fikum, terkandung dalam ayat yang mulia tersebut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sudah kita ketahui bersama, an-nafyu wal isbat merupakan apa? Rukun la ilaha illallah. Mafhum insyaallah? Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maksudnya berbakti, tidak menyakiti, tidak pula membuat sakit hati atau menghardik atau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek. Jangan. Kedua orang tua sudah kita lewati pembahasannya, sangat besar sekali hak mereka. Barakallahu fikum. Na'am. Wa bidil qurba, dan juga berbuat baiklah kepada barakallahu fikum kerabat dekat. Mungkin saudara atau saudari, ataupun paman, bibi, atau yang semisalnya, intinya kerabat dekat. Wal yatama, dan juga berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, yaitu orang-orang anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, dalam keadaan mereka belum usia dewasa. Naam. Wal masakin, dan juga berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, wal jaril junubi, dan juga tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dekat dan jauh di sini para ulama telah menjelaskan, imma dekat rumahnya, atau tetangga yang jauh rumahnya, atau dekat dari sisi kekerabatan, tetangga dekat. Nah barakallahu fikum, karena dia adalah apa? Dekat karena se-Islam, seagama, atau tetangga yang jauh. Nah barakallahu fikum, karena posisinya dia tetangga tapi kafir.
Walaupun dekat rumahnya kan jauh dengan kita. Ya enggak? Tetangga kafir dia. Itu secara tidak langsung kan dekat rumahnya, tapi jauh dengan agama kita. Paham ya? Nah, itu pun yang namanya tetangga itu boleh kita berbuat baik kepadanya. Dalam perkara dunia tentunya kalau sama orang kafir ya. Naam. Kemudian kita lihat sini wasahibil jambi dan juga na barakallahu fikum teman sejawat. Ya, teman kita, naam sahabat kita, berbuat baik kepadanya. Wa ibnis sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang melakukan safar perjalanan jauh kemudian kehabisan bekal. Tapi safarnya bukan safar untuk maksiatnya, safar untuk ketaatan lah. Mungkin lagi melakukan safar perjalanan jauh mencari ilmu, kehabisan bekal, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aymanukum dan juga budak-budak atau hamba sahaya yang kalian miliki, baik budak lelaki maupun budak perempuan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa'budullaha wanqadu lahu wahdah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan tunduklah kalian semuanya kepadanya semata. Wala taj'alu lahu syarikan fir rububiyyah wal ibadah, dan jangan kalian menjadikan sekutu di dalam rububiyahnya dan juga dalam beribadah. Wa ahsinu ilal walidain, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Berbuat baik itu enggak harus ngasih uang tiap hari. Antum bertutur kata dengan baik, jujur. Nah, barakallahu fikum, menghibur kedua orang tua itu juga termasuk perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai wahana enggak punya uang Ustaz untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita katakan berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak mengharuskan ngasih uang tiap hari ya. Antum mendoakan juga berbuat baik. Bertutur kata yang baik di hadapannya, sopan santun itu juga termasuk kebaikan. Naam. Kita lihat. Wa addu huquqahuma, dan tunaikanlah hak-hak keduanya. Wa huquqal aqrabin, dan juga hak-hak kerabat dekat. Jadi hak kedua orang tua kita apa di antaranya sih? Di antaranya adalah kita berbakti. Nah, berbuat baik, membantu, menolong, atau misalnya bahkan kalau seandainya kedua orang tuanya kafir pun kita masih dianjurkan untuk apa? Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum, perkara tersebut perkara duniawiyah kalau kedua orang tuanya kafir. Naam. Adapun perkara agama sama sekali tidak boleh kita membela agama orang-orang kufar. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa huquqal aqrabin, dan juga tunaikanlah hak-hak kerabat dekat. Kerabat dekat tadi mencakup siapa? Barakallahu fikum, mencakup saudara kita, saudari kita, paman kita, bibi kita. Bahkan barakallahu fikum bisa dikatakan intinya masih ada kekerabatan di situ. Naam, berbuat baik kepada mereka. Wal auladil ladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh, dan juga berbuat baiklah, tunaikan hak-hak anak-anak yang bapak-bapak mereka meninggal dalam keadaan usia mereka belum dewasa. Maksudnya anak-anak yatim. Jadi yang sahih itu ungkapannya kalau bahasa Arab yatim. Piatu itu enggak ada, piatu. Mafhum Abdul Ghafur? Piatu enggak ada. Kalau orang-orang di Indonesia yatim piatu. Paham ya? Nah, jadi barakallahu fikum, yatim itu pun apa? Definisi yang tepat adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dewasa. Jadi kalau posisi dia dewasa kok meninggal bapaknya, itu menurut definisi yang disebut oleh para ulama tidak dikatakan anak yatim. Karena udah besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat sini, oleh karena itu Rasulullah juga termasuk dilahirkan dalam keadaan yatim, ya enggak? Karena posisi beliau ketika lahir orang tuanya enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wal muhtajina alladziina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, dan orang-orang yang membutuhkan, orang miskin. Nah, orang miskin, orang fakir, orang-orang yang mereka membutuhkan, yang mereka tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan tidak bisa menutup kebutuhan mereka. Maksudnya apa? Nah, memiliki hanya sesuatu yang pas-pasan saja. Mungkin sekarang kerja hanya bisa untuk makan hari ini saja, besok harus kerja lagi misalkan. Itu termasuk orang yang membutuhkan, kita kasih. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak perlu nunggu mereka minta. Kalau kita paham dan mengerti itu adalah orang miskin, orang fakir, berhak kasih. Nah, kalau
memungkinkan dan kita mampu untuk memberikannya. Na'am barakallahu fikum. Wal jarul qarib minkum wal ba'id, dan juga tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, sampai-sampai disebutkan dalam hadis. Nah barakallahu fikum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian memasak suatu masakan, maka perbanyaklah kuahnya. Diperbanyak apa? Kuahnya, maroknya. Nah tujuannya apa? Untuk diberikan kepada tetangganya. Tetangga itu senang. Kalau misalkan antum masak sop misalkan barakallahu fikum, walaupun ada ayamnya, antum kasih kuahnya saja senang. Paham ya? Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya walaupun sedikit itu lakukan semampunya barakallahu fikum. Naam. Ya walaupun kalau kita ngasih mungkin enggak, kalau kuah tok enggak tega ya. Dikasihlah sepotong sedikit, itulah istilahnya ya. Kalau seandainya nah barakallahu fikum memungkinkan. Naam. Kemudian kerabat atau tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh tadi itu sudah kami jelaskan, imma memang tetangga yang jauh rumahnya atau jauh dari sisi agamanya. Rumahnya dekat. Di belakang kita rumahnya misalkan, tapi agamanya apa? Agamanya selain Islam, misalkan jauh enggak kelihatannya? Jauh secara agama. Ya enggak? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Warrafiq fis sabr wa fil hadar, dan juga karib, nah dan juga apa? Teman sejawat, teman setia lah intinya, teman yang senantiasa menyertai dia ketika safar maupun ketika hadir, yaitu tidak safar. Yang namanya orang itu punya teman. Nah barakallahu fikum, nah berbuat baik pada teman tersebut. Wal musafir al muhtaj, dan juga hendaknya berbuat baik kepada musafir muhtaj, orang yang safar tapi membutuhkan. Sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, orang safar kehabisan bekal. Orang safar itu kan enggak selamanya bekalnya ada terus ya. Terkadang kehabisan bekal. Nah, di saat itu kita melihat orang itu musafir dan benar-benar bukan pembohong intinya ya, secara dohirnya gitu adalah orang yang benar-benar istilahnya musafir kehabisan bekal, maka kita tolong, kita bantu semampunya. Wal mamalik min fityanikum wa fatayatikum, dan juga mamalik itu budak-budak, baik dari kalangan apa? Nah, budak-budak pemuda maupun budak-budak yang pemudi. Maksudnya bagaimana laki-laki atau perempuan. Fityan, nama itu jamak dari fatan ya. Kalau fatayat jamak dari barakallahu fikum, fatatun. Naam. Jadi pemudi dan pemuda, ya kan? Fatatun jamaknya fatayatun itu ya. Kalau fatan jamaknya adalah fityatun atau fityan. Naam, itu ada dua jamak. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Innallaha ta'ala la yuhibbul mutakabbirin min ibadihi wal mutafakhirin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dari kalangan hamba-hambanya, dan tidak mencintai orang-orang yang berbangga-bangga diri di hadapan manusia. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-37 mengenai larangan kita untuk memerintahkan manusia berbuat pelit atau kikir. Nah, karena yang namanya sifat pelit atau kikir itu adalah sifat yang tercela dan bahkan sifat yang Allah Ta'ala binasakan umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan berhati-hatilah kalian dengan asyuh. Syuh itu adalah syadidul bukhl, yaitu benar-benar pelit. Paham ya? Nah, karena sesungguhnya sifat pelit tersebut yang telah menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Orang-orang yang mereka pelit, kikir. Maksudnya pelit di sini bisa jadi dia tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau menzakatkan hartanya padahal sudah sampai haul dan nisabnya, itu masuk juga. Atau memang pelit yang memang dia memang sengaja sangat eman-eman terhadap hartanya sehingga mengeluarkan sedikit saja di jalan Allah, enggak mau misalkan. Itu juga termasuk perkara yang tercela barakallahu fikum. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, celaan yang kedua adalah merintahkan manusia untuk pelit. Memerintahkan manusia untuk berbuat pelit dan kikir. Itu juga tidak benar dan itu ancamannya nanti berat barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan orang-orang yang mereka merintahkan manusia untuk berbuat kepelitan atau pelit itu istilahnya ya, berbuat pelit atau kikir. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, dan mereka sengaja menyembunyikan
rezeki atau karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, pada mereka. Jadi dia sebenarnya kaya dia. Sebenarnya punya harta, punya kelebihan tapi sengaja disembunyikan. Nah, barakallahu fikum, biar orang enggak nampak, enggak tahu, akhirnya apa? Memandang dia itu fakir, miskin. Sehingga apa, barakallahu fikum hafizakumullah, mendorong dia untuk apa? Dia tidak mau sedekah juga. Tidak mau menginfakkan hartanya juga. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Dan untuk bersedekah atau berinfak enggak harus nampak di hadapan manusia. Enggak harus nampak di hadapan manusia nih. Tak kasih sekian misalkan. Orang pada lihat, menyaksikan, enggak harus. Diam-diam pun bagus kalau seandainya niatnya apa? Khawatir tercoreng dengan yang namanya riya. Riya itu berbahaya sekali ya. Riya itu penghancur amalan. Penghancur amalan yang terkenanya apa? Riya tersebut. Disebutkan syirik kecil, ya enggak? Nah, Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, riya. Riya itu an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Seseorang itu melakukan suatu amalan tapi dalam rangka agar dilihat oleh manusia, dipuji, disanjung. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya, Allahumma musta'an. Na'am. Jadi kalau misalkan kita memberikan langsung kepada fuqara wal masakin, itu baik. Nah, barakallahu in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya enggak? Jika engkau menampakkan sedekah, nah, ditampakkan, ya mungkin dalam rangka mengajarkan kepada manusia, itu bagus. Cuman kalau kalian sembunyi-sembunyi ngasih langsung pada fuqara, itu lebih baik untuk kalian. Di antaranya apa? Menjaga niat tadi itu. Karena niat manusia berbolak-balik. Terkadang berbolak-balik ya. Kita niatnya awalnya ikhlas, tapi karena dipuji lagi, masya Allah sebulan antum tuh masya Allah ya, suka ngasih gini-gini, akhirnya, oh iya siapa dulu misalkan. Ini berkat kerja keras ini, banting tulang katanya, meras keringat katanya. Akhirnya apa? Sudah berubahlah niatnya dia gara-gara pujian tadi itu. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kalau merasa tidak mampu membendung niatnya, tidak mampu untuk apa? Nah, barakallahu fikum, menahan niatnya biar atau khawatir tercoreng dengan riya tadi itu, maka sembunyi-sembunyi kasihkan langsung, tidak masalah. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh, hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang enggak tahu. Sembunyi-sembunyi, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah alladzina yamtani'una 'anil infaq wal 'ata' mimma razaqahumullah. Orang-orang yang mereka menghalang-halangi dari berinfak dan memberi dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka, menahan gitu ya, pelit intinya. Wa ya'muruna ghairahum bil bukhl, dan justru mereka memerintahkan orang lain untuk pelit. Dia sendiri pelit, nyuruh orang lain untuk pelit. Nah, itu hati-hati. Wa yajhaduna ni'amallahi 'alaihim. Naam, dan mereka justru menentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu masalah kenikmatan sebenarnya boleh kita nampakkan, itu boleh. Bahkan datang dalam hadis yang sahih, innallaha 'azza wa jalla, nah barakallahu, idza an'ama 'abdin yuhib an yara athara ni'matih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau sudah ngasih kenikmatan kepada seorang hamba, Allah Ta'ala senang kalau hamba itu menampakkan. Menampakkan bukan berarti mamerkan, itu bukan. Maksud menampakkan itu, nah barakallahu fikum, mungkin dengan dia dapat rezeki akhirnya bagi-bagi misalkan, atau nah barakallahu fikum yang lainnya dikasih misalkan, sama-sama senang misalkan. Itu malah senang Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukan berarti nampakkan, dipamerkan itu, ditampakkan ke orang-orang, itu bukan. Paham ya? Maksudnya itu senang kalau seandainya dia itu menampakkan kalau ada rezeki. Ya mungkin dia sedekahkan, infakkan, atau semisalnya. Na'am. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu yang telah diberikan kepadamu, maka kisahkanlah, ceritakanlah. Enggak masalah antum kisahkan. Alhamdulillah kemarin ana dapat rezeki nomplok misalkan. Tiba-tiba ana lagi mainan di belakang rumah, ada orang yang ngasih misalkan. Itu contoh aja ya, cerita tapi dalam rangka agar saudara kita juga senang gitu loh. Paham ya? Itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, karena sebagai bentuk ana juga syukur dan senang, ini untuk antum 200.000 misalkan. Nah, ya maksudnya itu dia di samping menceritakan tadi itu juga ngasih dengan
yang lainnya misalkan, itu termasuk contoh diantaranya bahwasanya menampakkan kenikmatan di hadapan orang lain biar orang lain juga ikut senang, bukan untuk sombong-sombong ya, itu diperbolehkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Naam. Kita lihat berikutnya, wa yafuna fadlahu wa ata'ah. Maksudnya orang-orang yang mereka menyembunyikan keutamaan dan juga pemberian tadi itu, maksudnya Allah Taala sudah memberi dia, ngasih nikmat dia, tapi dia sengaja sembunyikan, enggak mau ditampakkan, enggak mau mengeluarkan rezeki tersebut. Wa a'tadna lil jahidina 'adzaban muhziya. Naam. Dan kami telah persiapkan bagi orang-orang yang menentang, orang-orang kufar wal munafikin atau semisalnya, kami persiapkan untuk mereka apa? Adzaban mukhziya. Itu azab yang menghinakan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kesimpulannya, di dalam dua ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kita semuanya. Pertama, yaitu bahwasanya tauhid, barakallahu fikum, dan juga asyirik itu dua perkara yang bertentangan, tidak pernah bisa bersatu. Jadi at-tauhid wasyirik, barakallahu fikum, dipermisalkan sebagai apa? Seperti at-thaharah ma'al hadats. Seperti thaharah bersama apa? Al-hadats, enggak pernah bisa bersatu. Oleh karena itu barakallahu fikum, tauhidullah ya azza wa jal sababun min asbabil falah, adapun syirkullah jalla wa ala sababun min asbabil halak. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu merupakan apa? Salah satu sebab keberuntungan. Sedangkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah merupakan sebab kebinasaan. Yang kita sayangkan adalah saudara-saudara kita kaum muslimin yang di luar sana, yang mereka belum memahami agama dengan benar. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Mereka ketika ditimpa suatu bala petaka, itu malah semakin parah keberadaan mereka, berbuat kesyirikan. Untuk menolak bala virus yang terjadi sekarang ini aja, virus corona atau semisalnya, mereka memasak sayur, beberapa macam sayur itu. Kalau nggak salah berapa macam itu? 7 macam ya. Sayur ini dihidangkan, kemudian barakallahu fikum, tujuannya untuk menolak bala. Kita katakan yang namanya kesyirikan barakallahu fikum bukan malah menolak tapi malah menambah gitu loh. Oleh karena itu kisah-kisah terdahulu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kisah-kisah yang terdahulu terjadi berupa wabah atau bencana atau musibah yang terjadi terdahulu, itu justru bisa terhilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Minuman keras dihancurkan, tempat-tempat kemaksiatan ditutup misalkan barakallahu fikum. Insyaallah باذنillah, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengangkat wabah dan juga bala yang menimpa kepada hamba-hambanya. Tapi kalau selama masih ada kesyirikan, ritual bid'ah atau yang semisalnya, barakallahu fikum, atau dia ingin bertujuan menolak bala dengan cara bid'ah, dengan cara kesyirikan, jangan berharap. Karena Allah Subhanahu wa taala murka, tidak senang dengan hamba-hambanya yang berbuat kesyirikan tadi itu. Tapi dengan adanya hamba-hamba Allah taala yang saleh, yang mereka tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan yang saleh tersebut sebagai apa? Sebagai wasilah. Wasilah kita, tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan dan mengangkat wabah yang menimpa kaum muslimin secara khusus barakallahu fikum. Tentunya itu semuanya hanya Allah taala yang mampu untuk menghilangkannya, dan hanya Allah taala yang mampu untuk mengentaskannya. Kita semuanya hanya menempuh sebab tawakal dengan cara berikhtiar. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjalankan ikhtiar. Di antara bentuk ikhtiar adalah secara keagamaannya banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berinfak, bersedekah atau yang semisalnya. Adapun secara kebersihannya, kita tetap menerapkan yang namanya kebersihan itu adalah syatrul iman, merupakan salah satu cabang keimanan. Oleh karena itu jangan sampai kita terluputkan. Barakallahu fiikum, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan apa? Ikhtiar, bukan berarti tawakal tanpa menjalankan sebab. Nasallahu salamatan afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yarfa'a 'anna hadzal bala'i wal waba', innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.